Nggak bakal sampai langit dan bumi lenyap itu Iran tuh nggak bakal pernah menang lawan Israel. Nggak bisa. Apalagi kondisi sekarang ini Iran lagi miskin sekali. Iran ini lagi miskin sekali ya. Masukkan ke ini, linknya masukkan ke kolom chat, nanti saya buka. Andre Gunawan, linknya kolom chat, nanti saya buka kolom chat ke ini ya, Som. Andre Gunawan. Ini apa bang? Ini kok ada berita baru nih dari chatnya mengenai Israel, di mana saya baca dari Time of Israel itu mengenai Cina sama Indonesia itu kerjasama untuk menghentikan agresinya Israel apa yang dilakukannya. Soalnya Cina Indonesia membantu bekerjasama dengan Cina untuk menghentikan agresinya Israel itu. Nggak bisa. Cina itu sebenarnya kan. Cina itu tidak mungkin berseberangan dengan Israel. Di Israel itu ada sekitar 100.000 warga Cina. Ya. Tapi coba aja akhirnya kita buka nanti. Kasih ke sini, kasih ke Zoom. Kirim. Ada link-nya, Pak. Ada link-nya. Link-nya ada. Kirim ke Zoom. Coba kirim ke Zoom. Ada link chat itu, link chat. Ya, Time of Israel ya. Nah, Chinese Foreign Minister said US is preventing ceasefire in Gaza. Ya. Kejahatan senjata. Ya. Jadi Cina ngomong sama orang Indonesia, ya, bahwa Amerika itu, ya, mencegah kejahatan senjata di Gaza. Tanggung, mau diapain lagi? Apa yang mau di? Ya kan, karena Irannya sekarang sudah sibuk. Iran sudah sibuk dengan apa Israel sudah sibuk dengan Iran juga. Gaza mau udah nggak usah lagi, udah kelar. Tapi ada juga apa gini kok. Tapi ada juga yang memberikan ini dari media Rusia. Ini dari media Rusia, gua tahu dari mana. Ada kabar yang mengatakan kalau misalnya Israel menyerang Iran secara langsung, maka Rusia itu akan berhenti-hentinya untuk menyerang Israel secara langsung. Baik sabotase. Kalau Amerika ikut-ikutan menyerang Iran langsung, maka Rusia harus. Kenapa? Kan musuh. Ya kan, itu kan masalah. Makanya Amerika nggak menyerang Irannya, tapi nembak misalnya Iran. Itu Amerika juga nggak bodoh, nggak mungkin Amerika terang-terangan nyerang Iran langsung, itu saya rasa kok nggak mungkin. Nanti mau serang apanya sama Israel aja, head to head aja, Iran tuh nggak bakal menang kok. Nggak bakal sampai langit dan bumi lenyap itu Iran tuh nggak bakal pernah menang lawan Israel. Nggak bisa. Apalagi kondisi sekarang ini Iran lagi miskin sekali. Iran ini lagi miskin sekali ya. Ada banyak orang Iran di sini ya, mereka pada cerita sama saya. Iran ini lagi miskin sekali. Ya. Jadi rakyatnya sendiri udah mau berontak. Jadi yang dilakukan Israel ya tadi kemarin yang kita bahas kemarin, ngerjain begini, dikerjain orang Irannya, ditakut-takutin, dibikin teror kan, dibikin teror. Walaupun kalau kepaksa ya dibom, ini emang pikirin, dibom juga kalau kepaksa juga, tapi kemungkinannya kecil lah, bom fasilitas nuklirnya Iran itu. Jadi yang benar ya paling takut-takutin, apa namanya, airnya dibom, sumber airnya, ya kan, ngeri ya itu ya, langsung itu berontak itu rakyat Iran. Nanti Khamenei yang bunuh ada rakyatnya sendiri, kayak itu ya, Arab Spring dibunuh sama rakyatnya sendiri. Arab Spring kan begitu, saudara, ya kan? Para pemimpin Islam ini dibunuh sama rakyatnya sendiri. Ini ada Lion King, thank you Lion King. Andy Lau luar biasa dari Hong Kong. Waduh, saya 2 kali Andy Lau ya. Wah, ini hauma Andy Lau. Waduh, ya. Makin banyak Wahabi di dalam negeri, makin lemah dan hancur Indonesia. Betul Andy Lau. Nggak usah pulang lah, di sana saja, main film aja. Luar biasa.
Ini Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Shalom, Pak Paul. Shalom, shalom Pak Teddy. Ya, pertama saya ucapkan shalom kepada teman-teman semua. Ya Pak, kita dulu ke hal-hal yang pembandakan induktif, ya sempit dulu lah. Anda kalau mau maju, berkawanlah dengan orang-orang yang maju. Gitu. Betul. Berkawanlah dengan, ini belum ke negara ya, jangan dulu bicara negara. Ya, kalau Anda mau ingin maju, berkawanlah dengan orang-orang yang maju, pemikirannya, inovatifnya, atau bentuk apa ya, yang sifatnya positif. Ya, begitu juga negara. Kalau saya pemerintah, saya sebagai kepala, saya akan mendekati orang yang negara-negara yang maju itu. Itu pertama ya. Nah, inilah satu substansi yang benar-benar harus kita pahami. Ya ini Pak, saya sekarang lagi ingin mengutuklah media-media di Indonesia dulu. Saya ingin mau menyampaikan di media di Indonesia jangan terlalu membulatkan fakta-fakta yang ada sekarang ini, karena kita di sini sudah mampu melihat informasi-informasi dini sebelum mereka muat. Ya di sini saya mau sampaikan informasi dini sekarang yang terjadi di dunia adalah, pertama saya mau sampaikan bahwa ke Indonesia dulu. Retno Marsudi itu kemarin ketemu dengan Perdana Menteri, salah satu pemimpin Cina. Tetapi saya baca di dalam tulisannya itu, ini baru update. Saya mendahului sebelum Anda teman-teman baca di media Indonesia ya. Karena ini akan dimuat ke media Indonesia lagi. Media-media apa aja ya. Media Kompas dan lain sebagainya. Kayak kita pembicaraan kemarin, kita bicara tentang hak Palestina mau masuk ke UN. Kan baru di-update kemarin. Sebenarnya udah dibicarakan, kita udah bicarakan minggu lalu itu. Akhirnya diveto oleh Amerika. Ya, benar ada 15 negara, ada beberapa negara menyetujui iya. Tetapi negara-negara yang menjadi anggota UN itu ya, mereka menyetujui, ada 9 negara, tetapi mereka tidak punya hak veto. Amerika memveto, artinya Palestina tidak masuk di dalam United Nation itu. Tapi teman-teman mesti tahu apa sih maksudnya kalau masuk ke United Nation. Kalau satu negara itu kayak Indonesia masuk ke United Nation, dia akan mendapat anggaran daripada United Nation itu. Cuma meminta keuangan. Itu pertama, itu paling pokok. Tetapi negara-negara itu tidak punya hak veto. Kalau Indonesia cuma 5 negara yang punya hak veto. Kedua teman-teman di sini, ini Retno Marsudi sebenarnya kayaknya tidak ada pengalaman dalam dunia politik. Kita sudah tahu persoalan root penyebab utama di Israel adalah masalah Palestina. Semua orang tahu. Anda sudah tidak katakan masalah Palestina. Untuk mau mengatakan solusi negara solusi 2 negara, orang semua tahu. Itu tinggal 2 negara yang saling berdampingan, hidup damai, saling menghormati dan saling mengakui kedaulatannya. Itu dia bilang seperti itu. Tuntutan itu supaya di Israel itu damai. Tetapi itu bahasa sudah lama itu Retno, saya bilang. Enggak usah muat-muat hal yang saya udah hamis lah dalam dunia pemberitaan. Hanya satu sampaikan, Indonesia harus berkawan aja dengan Israel karena dia negara maju. Tetapi pinter ini Cina, ya. Cina ini pinternya di mana? Dia mengambil sumber daya alam Indonesia, nanti dia yang produksi ke luar negeri. Nah, sekarang ada efek dominonya, masalah steel. Kalau teman-teman baca di news terbaru-baru ini, semua news sama. Di mana Amerika mulai efek perdagangan masalah steel mulai dibekukan oleh Amerika yang miliknya Cina, tetapi bahan bakunya semua itu dari Indonesia. Itu dulu saya mau sampaikan ya, masalah itu, masalah Indonesia, Cina dan Israel. Kemudian tentang hak vetonya itu. Nah, kita sudah sampaikan di sini. Nanti muncul teman-teman, ya saya senang dengar analisa Pak Paul kemarin, masalah Syah Muhammad Reza Pahlavi.
Sebenarnya Israel dengan Iran, benar Pak Paul yang sudah lama kerjasama. Saya cuma sudah lama kalau sebenarnya mereka Iran dan Israel sudah bekerja selama zaman itu sampai sekarang, luar biasa hubungannya yang baik, perkembangannya, karena dikuasai oleh Islamnya ini yang Syiah, maka terjadilah benturan peperangan itu baru kita analisa, ternyata peperangan itu diakibatkan doktrinnya Islam itu, bukan peperangan karena teknologi, kecemburuan lain sebagainya. Tapi teman-teman di sini saja baca aja kenapa Syekh Muhammad Reza itu dijatuhkan oleh pemimpin Iran itu. Nah, kedua, teman-teman, yang update sekarang adalah masalah University Columbia yang ada di New York, ya, di mana ada 108 orang tersangka sudah ditangkap polisi di universitas itu karena mereka melakukan pro Palestina. Ini nanti dimuat lagi di media, besok sudah ada itu. Nah, cuma saya mau sampaikan jangan diputar balikan oleh media-media CNN Indonesia, BBC atau media-media media-media saya bilang Kompas dan sebagainya. Jangan lagi dia memutar balikan fakta. 100 orang ini harus tersangka karena mereka pro Palestina di New York. Nah, siapa pemimpin itu? Itu pemimpinnya anaknya. Nah, Ilham Omar itu adalah salah satu anggota Kongres Amerika yang ya dia berdomisili kalau nggak salah dia di daerah kalau tidak salah ya daerah Michigan dan sekitarnya ini dia dianggap di daerah Minnesota. Ya, ini Ilham Omar ini Anda akan baca siapa dia. Ilham Omar ini adalah salah satu congresswoman yang ada di Amerika. Dia imigran dari Somalia. Nah, ya, kemudian anaknya tertangkap, namanya Isra Hirsi. Ya, itu yang update sekarang di berita sekarang. Tapi saya mau sampaikan, mungkin teman-teman akan baca sebentar di media. Tetapi media ini akan diputarbalikkan oleh media Indonesia. Ini yang saya mau cermati supaya rakyat Indonesia, teman-teman sini jangan terprovokasi dengan media itu dengan mau menyatakan seolah-olah kemenangan Palestina, kemenangan Indonesia. Saya bilang Indonesia, saya sudah sampaikan minggu lalu, si Menteri Perdagangan itu, ya, dia mau melihat bagaimana serangan Iran itu kepada Israel berdampak perdagangan itu terhadap ini. Itu semua manipulatif politik itu. Itu tidak ada. Indonesia tidak ada dampak signifikan terhadap dunia, bukan Indonesia terpengaruh dengan Indonesia, enggak ada apa-apa di media aja enggak ada. Yang ada di Indonesia sekarang saya baca di media yang update hari ini jam ini adalah letusan gunung berapi yang ada di Sulawesi Utara. Itu termuat di CNBC dan pengaruhnya terhadap dampak iklim global itu muncul. Kalau bilang bencana, Indonesia termuat di media di dunia. Tetapi kalau bisnis perdagangan politik tidak ada itu. Nah, sekarang teman-teman lihat Jokowi berjilat ke presiden ke Cina sekarang itu. Ya, tapi teman-teman lihat tahu tujuannya apa? Ya, itu Anda analisa sendiri supaya saya tidak berprovokasi di sini, berpropaganda. Sebenarnya motivasi tujuannya presiden itu ke situ apa? Ke Cina apa gitu. Kemudian teman-teman jangan Anda berpikir kan kemarin kita cuma bicara bagaimana bagaimana Amerika, bagaimana Prancis, bagaimana Inggris dan negara-negara sekutu Israel. Kan saya sudah katakan kemarin, kenapa kita tidak berbicara tentang Cina, Rusia, North Korea lain sebagainya. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa supaya negara Indonesia ini bertumpang ke Cina. Nah, nanti Cina akan mempermainkan Indonesia itu dalam bisnis. Nah, ini saya mau sampaikan relasi hubungan itu semua, teman-teman. Tetapi di sini saya tidak akan membicarakan secara mendalam, tapi saya mau bicarakan adalah kebodohan negara Republik Indonesia. Ya, saya bilang selalu negara kita, ya barangkali ya, Anda berasa nyaman karena Anda ada di Indonesia. Tapi kalau saya mau melihat Indonesia secara keseluruhan, saya bilang ada kesalahan di negara kita. Kesalahannya cuma satu, belajarlah berkawan dengan negara-negara maju itu. Supaya negara kita maju.
Ini kesimpulan saya, Pak. Artinya kesimpulan Pak Betul, Pak. Setuju, Pak. cuma berkawan lah dengan negara Betul. maju. Kalau ingin Kesalahan maju. Indonesia itu memang Pak dari dulu, Pak, berkawan dengan orang yang salah. Iya. Ya kan? Itu, Pak. Dari awal zaman Majapahit, Indonesia punya teman-teman orang-orang bagus-bagus semua. Ya, Pak Nusantara Iya. ini. Begitu berkawan sama Islam, habis orang Indonesia ini. Terus Soekarno, udah berkawan sama Cina, baik. Berkawan sama Amerika, baik. Tiba-tiba berkawan sama Arab, kan goblok nih. Berkawan sama Palestina, kan goblok ini. Goblok lah, Pak. Ya kan? Orang Palestina ini begal kok. Iya, Pak. Ya Dia kan mulai dengan istilah konferensi Asia Afrika itu negara Indonesia mulai maju. Iya, begitu masuk OKI langsung jadi tolol, Pak. Iya. Salahnya Indonesia adalah masuk OKI, Pak. Iya. Setelah dia mengerucut, jadi rusak. Tapi jawaban ini, oleh sebab itu jawaban ini kita jawaban harus akademis supaya kita tidak ada unsur ada agama, memberikan nilai pendidikan kepada teman-teman di sini. Itu maksud saya. Itu nanti bukan saya membenci. Pak. Secara akademisnya saya tunjukkan nanti. Iya, saya dulu nih. Paul saya akui, Pak Paul angkat topi. Karena semua satu Pak Paul kemarin bicara tentang sejarah Iran itu kalau ada Shah Muhammad Reza akan kembali menguasai Iran. Betul. Pasti udah aman itu. Itu analisa luar biasa. Ya. Ini kasih ini dulu ikan Petrus dulu, ikan Petrus. Iya. Shalom.